Sobat Gen Z dan milenial, jangan lupa ajukan pertanyaan kamu seputar politik dan pemilu 2024 di platform Gen Z Memilih. Buat pertanyaan yang menarik dengan vote terbanyak akan dijawab redaksi dan berhak mendapatkan hadiah poin yang bisa ditukarkan uang cash hingga ratusan ribu rupiah, yang setiap bulan akan dipilih 10 pemenangnya. Cara membuat pertanyaannya gampang banget. Yang pertama, login akun IGN Times dan pastikan nama kamu sudah sesuai dengan KTP. Kedua, buka platform Gen Z Memilih, yaitu klik www.genzmemilih.igntimes.com. Ketiga, tulis pertanyaan di kanal Tanya Jawab. Lalu yang keempat, sertakan hashtag Gen Z Memilih. Pastikan penulisan hashtag tidak salah agar muncul di form Tanya Jawab. Yang kelima, pilih topik Indonesia. Dan yang terakhir, keenam, kirim pertanyaannya. Gampang bukan? Oke, halo, selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Yosafat, jurnalis dari IBN Times. Kali ini kembali lagi di acara Gen Z Memilih. Eh, Dalam pembahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai putusan dari PT UN yang saat ini ternyata ditunda begitu oleh PT UN untuk membacakan putusan terkait gugatan dari PDIP tentang pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden terpilih di pemilu 2024. Untuk membahas mengenai bagaimana mekanisme hukum yang akan terjadi ke depan, dampaknya seperti apa, konsekuensinya seperti apa. Kali ini saya berbicara ditemani dengan salah satu pakar hukum tata negara kondang kenamaan ini dari Universitas Andalas, itu ada Bang Ferry Amsari. Halo, selamat Halo, Mas sore Bang Yosafat. Ferry. Ya, Bang Ferry, Sore. gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Biasanya ketemu di lapangan cuma ngeliat doang, kali ini bisa ngobrol one on one nih Bang, seru banget kayaknya. Siap. Padang sekarang sedang Bang, hujan. oke. Bang, ini kan kita tahu di PT UN Jakarta sendiri kan PDIP sedang mengajukan gugatan gitu. Itu gugatannya bulan April lalu. Gugatannya itu terkait tindakan KPU yang dianggap melanggar hukum karena menetapkan pendaftaran dari Gibran Rakabuming Raka. Dan terbaru ini dikabarkan dari pihaknya ketua tim hukum dari PDIP bahwa hari pembacaan putusan dari PT UN Jakarta yang harusnya dibacakan hari ini pada akhirnya berujung ditunda. Kalau dari pandangannya Bang Ferry Amsari sendiri ini gimana sih Bang? Apakah sudah nggak heran kalau misalkan putusan dari PT UN ini berujung ditunda gitu? Katanya kan ketua majelisnya sedang sakit. Ya, saya tidak tahu persis ya kebenaran Hmm, soal penundaan ini, termasuk apakah hakimnya sakit. Tapi memang penundaan ini cukup disayangkan, apalagi perkara ini akan dibacakan putusannya setelah pelantikan presiden. hmm, hmm, Dengan demikian akan timbul perbedaan atau konsekuensi yang berbeda kalau kemudian putusannya dibaca sebelum 20 Oktober dan setelah 20 Oktober. hmm, Kalau kemudian isi putusan adalah menyatakan proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka tidak sah karena problematika administrasi yang ditabrak oleh hmm, penyelenggara pemilu, maka dengan sendirinya ketika dibacakan setelah 20 Oktober, hmm, eh, keabsahan proses pencalonan itu akan berdampak kepada pelantikan wakil presiden yang dinyatakan tidak sah. hmm, Konsekuensinya bisa panjang karena untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden di saat dia menjabat hanya hmm, melalui mekanisme impeachment atau hmm, gugatan berdasarkan usulan DPR. hmm, Sementara kalau dibacakan sebelum 20 Oktober, maka konsekuensinya dia dibatalkan pelantikannya karena ada putusan yang hmm, kalau seandainya sudah dinyatakan sebagai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, memang hmm, ini konsekuensi kalau Gibran secara legowo menerima putusan pengadilan
tingkat pertama tata usaha negara, gitu ya. Hmm. Tapi kalau dia kemudian melakukan banding, lain lagi ceritanya. Dia akan tetap dilantik sampai putusan banding dibacakan atau Hmm. kemudian dia menerima putusan itu tidak mengajukan proses di tingkat peradilan berikutnya. Nah ini juga memang agak panjang ya, berbelit-belit dan bertele-tele konsekuensi proses penyelenggaraan pemilu presiden. Bertele-telenya proses ini disebabkan proses penyelenggaraan pemilu yang juga punya masalah serius sehingga kemudian berkonsekuensi dengan proses pelantikan dan putusan tim yang akan datang. Bang, tadi kan sempat disinggung bahwa ini kan putusan PT UN ini nanti 24 Oktober, artinya setelah Gibran sendiri dilantik jadi Wapres. Konsekuensinya seperti apa sih Bang? Apakah gugatan dari PT UN ini nanti bisa membatalkan gitu atau menganulir pelantikannya Gibran? Padahal kan sudah dilantik dari 20 Oktober gitu. Ya, kalau dianulir setelah pelantikan tidak bisa. Karena bagaimanapun dia dianggap sudah dinyatakan sebagai wakil presiden yang dilantik oleh MPR. Oleh karena itu adalah forum parlemen yang penting, besar begitu ya. Maka putusan pengadilan itu hanya menjadi dasar alat bukti bagi anggota DPR mengajukan usul pemberhentian wakil presiden. Jadi begitu diputuskan tanggal 24 Oktober bahwa ada mekanisme yang tidak sah dalam proses pencalonan sehingga pelantikan juga dianggap tidak sah, tetapi itu menjadi dasar bagi DPR untuk mengusulkan pemberhentian wakil presiden. Karena menurut pasal 7A Undang-Undang Dasar ada dua sebab seorang presiden dan atau wakil presiden diberhentikan dari masa jabatannya. Pertama, dia melanggar hukum. Melanggar hukum ini terdiri dari 5 jenis kategori ya. Satu, dia melakukan korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya, pengkhianatan terhadap negara, dan melakukan perbuatan tercela. Tercela itu maksudnya dia melanggar norma, etika, dan lain-lain. Yang kedua, dia dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden dan atau wakil presiden. Kalau kemudian syarat dia menjadi calon presiden dan wakil presiden itu dianggap bermasalah, tentu dia tidak sah. Maka dengan sendirinya alasan bahwa tidak lagi memenuhi syarat menjadi wakil presiden itu akan menjadi dasar usulan anggota DPR mengajukan wakil presiden terpilih untuk kemudian di-impeach atau digugat di dalam forum Mahkamah Konstitusi. Jadi agak berputar-putar di proses setelah petun. Jadi usulan DPR bahwa dia tidak lagi memenuhi syarat menjadi wakil presiden diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, di Mahkamah Konstitusi nanti dibuka lagi, dibongkar ya satu persatu usulan DPR menggugat wakil presiden agar diberhentikan itu. Nah, kalau sidang Mahkamah Konstitusi menyatakan dia terbukti ya tidak lagi memenuhi syarat menjadi wakil presiden, maka dengan sendirinya nanti putusan itu akan disampaikan DPR kepada MPR. MPR lah yang akan memutus putusan peradilan itu, akankah menjadi putusan politik untuk mengganti atau memberhentikan wakil presiden agar diganti oleh calon wakil presiden baru 2 orang yang ditunjuk oleh presiden terpilih. Berarti sebenarnya putusan dari petun ini mau ditindaklanjuti atau enggak, bola panasnya ada di DPR ya berarti Bang? Ya, kalau tanggal 24 Oktober terjadi apa yang kita bincangkan. Tapi kalau memang sebelum tanggal 20 dinyatakan tidak sah dan yang bersangkutan menerima, maka dengan sendirinya presiden terpilih dulu dilantik. Setelah itu presiden terpilih akan menetapkan 2 nama untuk diajukan ke MPR.
Tapi ketika dia diputus sebelum tanggal 20, dia melakukan banding, maka dia akan tetap dilantik sampai putusan itu berkekuatan hukum tetap. Bang, kalau nantinya nih putusan PT UN ini dibacakan gitu tanggal 24 Oktober setelah pelantikan dari Gibran. Melihat komposisi dari DPR saat ini yang sebenarnya Gibran kan juga didukung oleh koalisi gemuk. Sebenarnya masih ada kemungkinan nggak sih Bang bahwa nantinya putusan PT UN ini jadi pertimbangan untuk dibatalkannya gitu dari Gibran jadi Wapres. Ya, ada fenomena eh, politik ya yang perlu Hmm. disadari banyak orang bahwa wakil presiden kali ini tidak memiliki partai yang mensupport dia langsung sebagai Hmm. bagian dari partai politik. Dia tidak punya partai kan, itu bedanya dengan wakil presiden yang lain sebelumnya. Hmm. Hmm. Jadi posisinya relatif sangat lemah. Wajar Hmm. kalau memang ada isu keluarga Joko Widodo ingin mengambil Partai Golkar ya, karena bukan Hmm. tidak mungkin dengan upaya dapat diambil alihnya Partai Golkar, Wakil Presiden terpilih punya backing partai tersendiri di DPR yang akan melindungi langkah-langkah politik yang akan merugikannya. Tapi sayang sampai sejauh ini belum ada ya gambaran bahwa keluarga ini dominan di partai tertentu yang ada di parlemen, dan Hmm. bukan tidak mungkin konsekuensinya itu akan sangat terbuka kalau kemudian putusan pun menyatakan bahwa dia tidak sah sebagai wakil presiden terpilih. Oke, Bang, kalau belakangan ini kan juga sebenarnya Pak Prabowo baru saja dia janji gitu menjamin kenaikan dari gaji dan meningkatkan kesejahteraan hakim. Kalau dilihat, Abang melihat ini, apakah penundaan dari putusan PT UN ini ada intervensi dari pihak tertentu, Bang? Saya tidak ingin meraba-raba ke arah sana, Mbak Yosefat, Hmm. karena itu pembuktian. Tapi Hmm. wajar saja publik punya sakwasangka bahwa kenaikan itu punya kepentingan tersendiri, apakah untuk mempertahankan wakil presiden atau kepentingan yang lain. Tetapi tentu Hmm. saja teleponan Pak Presiden terpilih terhadap para hakim agar mereka Hmm. mampu menjalankan tugas dan fungsi kekuasaan kehakimannya dengan membangun kesejahteraan para hakim adalah sesuatu hal yang bijaksana ya, karena Hmm. lembaga peradilan kita memang punya masalah kesejahteraan, dan peradilan tidak akan pernah mandiri jika kesejahteraannya tidak terjamin. Sifat Hmm. kemerdekaan kekuasaan kehakiman juga berkaitan dengan kesejahteraannya. Nah, kalau Hmm. kemudian jaminan kesejahteraan itu dijanjikan, tentu akan ada timbul sakwasangka apakah hakim akan Hmm. betul-betul merdeka. Jangan-jangan kemerdekaan itu terpuaskan dengan janji-janji yang dinegosiasikan dengan kepentingan yang lain. Tapi mudah-mudahan para hakim tidak melakukan itu, termasuk hakim petun, dan segala proses penegakan konstitusi betul-betul dilakukan dan dijamin dengan cara-cara yang benar, tidak transaksional. Oke, Bang. Kalau dilihat kan hari ini ditunda gitu putusan dari PT UN. Apakah Komisi Yudisial atau KY perlu menelusuri penyebab dari penundaan ini gitu, Bang, untuk memastikan bahwa apakah benar ketua dari hakim ini sakit gitu. Oh iya, ya tentu Hmm. saja sifat lembaga pengawasan kan harus sangat hati-hati ya, segala Hmm. hal patut diwaspadai. Jadi di dalam terminologi dan selalu jadi eh, analogi sekaligus anekdot di kampus-kampus Hmm. hukum, bahwa orang hukum itu karena dia bertugas mengawasi dan menegakkan hukum punya prinsip ayam berkokok curiga, tidak berkokok Hmm. curiga. Apakah berkokok karena bertelur, atau berkotek karena bertelur begitu ya, atau Hmm. tidak berkotek atau berkokok karena sedang sakit. Nah, kebetulan Hmm. ada yang sakit dan itu perlu diketahui penyebabnya apa. Apakah itu Hmm. berkaitan dengan proses pengadilan yang benar atau ada masalah. Tentu Komisi Yudisial sebagai lembaga yang Hmm. ditugaskan untuk mengawasi hakim harus membangun sense ya, untuk kemudian memastikan proses itu benar atau tidak.
Ya Bang, selain kemarin kan juga sebenarnya selain Pak Prabowo menjanjikan menaikkan kesejahteraan dari hakim, Pak Prabowo juga sempat makan malam bersama Pak Jokowi. Apakah ini juga ada intervensi ke arah sana nih Bang? Karena kan Pak Jokowi bapaknya dari Mas Kaisang, apa Mas Gibran nih? Ya, bagi saya segala hal yang di ruang politik akan Hmm, selalu punya korelasi penting dengan peristiwa-peristiwa politik lain yang menyertainya. Dan hmm, tidak mungkin publik atau segala pihak yang melihat proses romantisme politik semacam itu tidak punya kaitan dengan berbagai isu politik yang sedang berlangsung. Apalagi suasana politik sangat tingkat tinggi ya. Boleh saja kita hmm, melihat makan malam itu membicarakan banyak hal. Tapi bagi saya tentu presiden terpilih sudah punya apa ya semacam bergaining position yang sangat luar biasa dan dia tentu juga tidak ingin diganggu, dicawi-cawi dalam berbagai hal hmm, di kemudian hari. Dan kalau memang apa namanya ada masalah dengan wakil presiden terpilih, tentu dia tidak ingin juga membahayakan posisinya yang akan berdampak juga secara konstitusional kalau berupaya melindungi perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Karena hmm, ada terminologi yang pertama tadi, bahwa perbuatan tercela juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika hmm. dilakukan oleh presiden. Bang, isu lain soal akun Fufufafa yang sempat ramai nih Bang. Ini kan banyak yang bilang bahwa Mas Gibran ini melanggar etika gitu. Terus dari DPR sendiri katanya bisa memakzulkan dari Mas Gibran setelah dilantik. Sebenarnya mekanismenya apakah bisa gitu Bang? Ya, sebelum sampai ke akun Fufu Papa dan Mas Gibran, tentu Hmm. tugas DPR memastikan dulu yang punya akun Mas Gibran atau tidak. Apa bukan? Eh, Benar-benar. Cepat jangan menyimpulkan dulu bahwa itu betul-betul akun Mas Gibran. Nah, berdasarkan data awal, Hmm. tentu ruang politik bisa sangat berkembang. Jika itu diduga sebagai akun Mas Gibran, maka Hmm. anggota DPR bisa mengusulkan proses penyidikan yang dapat dilakukan melalui interpelasi, ya, eh, kemudian untuk mendengar dulu berbagai pihak soal Hmm. apakah akun khusus apa itu betul, gitu ya. Nanti kan bisa hak angket ya untuk kemudian menyelidiki proses dan kalau ternyata benar di dalam itu timbul keyakinan anggota DPR bahwa ini akun bermasalah yang Hmm. dimiliki oleh wakil presiden terpilih, maka bukan Hmm. tidak mungkin keluar menjadi hak menyatakan pendapat. Interpelasi, angket, hak Hmm. menyatakan pendapat. Itu prosesnya. Hak menyatakan pendapat kalau dinyatakan bahwa wakil presiden melawan hukum dan Hmm. atau tidak lagi memenuhi syarat menjadi wakil presiden, dengan sendirinya begitu DPR menyatakan secara utuh bahwa memang ini layak dibawa ke ke Mahkamah Konstitusi dalam rapat paripurna, maka Hmm. perkara itu akan dibuka di Mahkamah Konstitusi, didaftarkan begitu ya, lalu akan disidangkan. Nanti akan dibongkar satu persatu. Jadi di DPR bukan memastikan membongkar betul Hmm. sepanjang DPR terbangun keyakinannya bahwa memang akun itu dimiliki oleh wakil presiden dan itu tidak benar secara konstitusi, dengan sendirinya DPR bisa mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, biarkan Hmm. Mahkamah Konstitusi membongkarnya melalui proses peradilan yang patut dan layak. Lagi-lagi berarti bola panasnya di DPR nih ya Bang. Oh iya, jadi Hmm. mekanisme ini agak berputar-putar secara konstitusional sebagaimana pasal 7A 7B itu dikarenakan kita punya sejarah rekam jejak di masa lalu Hmm. presiden-presiden kita itu diberhentikan hanya berdasarkan putusan politik bukan Hmm. pembuktian hukum. Nah sekarang dua-duanya dipakai proses politik di DPR lanjut ke Mahkamah Konstitusi untuk pembuktian hukumnya diputus di sana nanti MPR yang menentukan yes or no untuk diberhentikan atau tidak.
Seberapa yakin sih Bang, Abang bahwa nantinya DPR ini akan menindaklanjuti dari akun Fufu Fafa ini karena kan ini cukup ramai Bang, apalagi di kalangan anak-anak muda ini banyak banget yang nyindir gitu belakangan ini. Ya, konon kabarnya menurut teman-teman IT itu Hmm. 99,9% dan dapat dibuktikan siapa pemiliknya. Nah, Hmm. 99,9% itu kan harus dibuktikan di pengadilan. Hmm. Kalau memang itu nyata-nyata, maka tanggung jawab konstitusional anggota DPR adalah memastikan agar konstitusional ditegakkan, termasuk juga terhadap wakil presiden. Meskipun dia adalah anak dari presiden atau mantan presiden nantinya. Jadi bagi saya ini ada tanggung jawab konstitusional kalau itu memang terjadi, memang betul akunnya pemiliknya adalah wakil presiden terpilih, mau tidak Hmm. mau ada tanggung jawab konstitusional anggota DPR untuk membongkar dan memberhentikan eh, wakil presiden terpilih. Jadi jangan nanti jadi kebiasaan bahwa wakil presiden atau siapapun di Republik ini karena sudah berkuasa punya kekuatan Hmm. dapat semau-maunya bertindak tanpa ada koridor yang atau mengabaikan koridor-koridor yang sudah ditegakkan oleh konstitusi. Jadi pembelajaran juga itu Mas Yosafat dengan Hmm. orang sesuka hatinya dan semau-maunya melanggar hukum, Hmm. melanggar etika moral yang diakui dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Berarti kan harapannya ini dari partai-partai oposisi ya Bang. Tapi kalau kita melihat kan dari partai oposisi ini belakangan semakin dikit gitu. PDI belakangan mulai memberi sinyal bahwa akan gabung ke pemerintahan. Tapi masih ada apa percaya diri gitu Bang. Maksudnya kasus Suhu apa ini bisa ditindaklanjuti Bang. Harus dicermati bahwa Hmm. bangunan koalisi yang terlalu swing di Hmm. Indonesia akan sangat berbeda dengan langkah politik partai. Dengan kosongnya jabatan wakil presiden, semua elit partai tentu berkeinginan menjadi wakil presiden, kan gitu ya. Hmm. Apalagi Hmm. dia terbukti bermasalah. Sehingga keinginan untuk menjadi wakil presiden melalui proses di MPR juga pasti besar di partai-partai itu. Malah Hmm. bergabungnya PDIP tentu akan membuka ruang semakin besarnya keinginan Hmm. menggantikan wakil presiden yang bermasalah. Begitu juga partai-partai koalisi yang lain, karena mereka Hmm. akan merasa mereka adalah partai yang sedari awal berkoalisi dengan presiden terpilih. Kenapa dia Hmm. tidak diusulkan kan begitu? Jadi akan ada ruang perebutan kursi wakil presiden jika memang itu terbukti ya, atau setidak-tidaknya ada alat bukti permulaan yang cukup untuk menjelaskan bahwa wakil presiden pada periode tertentu di hidupnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut, tidak senonoh, melanggar etik dan moral yang Hmm. dapat berdampak. Nah, dia dianggap telah melakukan perbuatan tercela. Apalagi ketika dia berbohong, kalau seandainya dia menafikan kebenaran akun khusus Wafa itu adalah bukan akun dia. Kan dia pernah berkata, tanyakan dong kepada yang pemilik akun. Artinya dia berbohong itu bukan akunnya dia. Dan Hmm. kebohongan itu sudah menjadi dasar yang cukup bahwa perbuatan tercela dia telah lakukan ketika dulu 10 tahun yang lalu dan ketika saat ini ketika membohongi kebenaran akun tersebut. Bang, berarti kan di apa di ke depan bakal ada dua ganjalan dari Mas Gibran untuk jadi wapres. Yang pertama itu ada PTUN, yang kedua ini tentang kasus akun Fufuafa. Kalau melihat Abang perkembangan dari pencalonan kemudian juga pelantikannya Gibran kan ini banyak menuai polemik, Bang. Mas Fufuafa ini kan jadi ikonik banget di 2024 ini. Menurut Abang ke depan apakah dari adanya kasus-kasus seperti ini, polemik-polemik seperti ini akan berdampak pada demokrasi Indonesia ke depan gitu Bang. Apakah orang bakal melihat politik atau demokrasi di Indonesia semakin pesimis gitu? Nah, jadi kalau kemudian permasalahan akun khusus Wafa ini dibongkar, Hmm. Hmm. setidak-tidaknya ada satu nilai penting dalam demokrasi yang ditegakkan oleh para politisi kita karena sejauh Hmm. ini mereka diragukan
mampu menegakkan nilai-nilai yang diakui oleh konstitusi dan nilai-nilai ketimburan. Dengan munculnya kasus ini menjadi bahan penting dan catatan untuk para politisi. Ketika Anda masuk ke fase paling penting dalam pengelolaan Republik, Anda harus memastikan diri Anda itu tidak punya dosa politik di masa lalu yang mengganggu kepentingan orang banyak. Nah, ini jadi pembelajaran. Jadi jangan, itu sebabnya jadi politisi nggak boleh buru-buru ya. Mentang-mentang bapaknya sedang berkuasa, dia akan melakukan berbagai cara untuk memudahkan diri duduk di tampuk kekuasaan. Karena dengan sendirinya ini jadi pembelajaran penting juga untuk anak-anak muda bahwa Anda butuh proses dan belajar yang baik dan matang. Masa lalu memang mungkin bisa jadi dosa, tetapi jangan lupa membersihkannya dulu, baru kemudian maju ke ruang-ruang politik dengan proses yang patut dan layak. Jangan kemudian punya masalah serius di moral dan etika, lalu mengisi jabatan publik, itu bisa berbahaya. Apalagi posisi wakil presiden itu kan ban serapnya presiden. Kalau presiden kenapa-kenapa, wakil presiden yang akan menjalankan tugas sebagai presiden. Nah, ini saking pentingnya posisi ini, walaupun kita merasa Mas Gibran muda, bukan berarti anak muda tidak boleh maju, tetapi anak muda yang seperti apa yang maju, yang punya nilai dan kelayakan politik juga perlu dipertimbangkan secara baik. Oke, terima kasih Mas Ferry atas waktunya Sama-sama. menjelaskan tentang polemik lagi rame juga nih. Jadi anak-anak muda bisa paham gitu Bang, nggak cuma baca-baca doang gitu Bang. Terima kasih Bang atas waktunya Bang. Sama-sama. Ayo, sahabat. Yuk, Nanti salam sehat saya izin Bang. ya. Oke, sahabat milenial and Gen Z, itu barusan perbincangan kami dengan Mas Bang Ferry Amzari terkait putusan dari PT UN yang belakangan ini menuai polemik dan berujung ditunda. Tonton terus konten-konten dari IDN Times. Salam sehat, selamat sore.